Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu tentang arsitektur abad 18 dan abad 19 pasca revolusi industri. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Agus Sutriawan, ini Makir 127, ada Gede Juliantara dengan Nemakir 122, ada Komang Bagus dengan Nemakir 123, ada Ardi Aryawan dengan Nemakir 126, dan ada Anandika BBK dengan Nemakir 163. Oke, pada kesempatan kali ini ada pun juga materi-materi yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama itu adalah arsitektur pasca revolusi industri, yang kedua itu adalah arsitektur abad ke-18, dan ketiga itu adalah arsitektur abad ke-19, dan keempat adalah kesimpulan. Oke, sebelum masuk ke materi lebih dalam, eh, arsitektur itu adalah ilmu merancang bangunan. Nah, dalam artian yang lebih luas, arsitektur itu menyangkut merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro yaitu perencanaan kota, perencanaan perkotaan, arsitektur lanskap, hingga ke level mikro yaitu desain bangunan, desain perabot, dan desain produk. Oke, masuk ke materi inti. Itu yang pertama adalah arsitektur pasca revolusi industri. Itu yang pertama adalah sejarahnya ya. Oke. Kemunculan arsitektur pasca revolusi ini diawali dari gedung pencakar langit yang berada di Amerika Serikat. Menjadi bentuk respon cepat terhadap biaya konstruksi tinggi dan kurangnya lahan di kota-kota Amerika yang sedang berkembang pesat. Nah, serta adanya penggunaan teknologi rangka baja, tahan api, dan elevator keselamatan. Pertama kali adalah gedung asuransi yang dibangun di Chicago dengan rangka baja besi, yaitu karya William LeBaron Jenney tahun 1883. Nah, gaya arsitektur yang berkembang pada saat itu English Empire Style, itu adalah gaya imperial, adalah satu gaya arsitektur yang berkembang pada pertengahan abad ke-1. English Empire Style, gaya imperial. Nah, adalah salah satu suatu gaya arsitektur yang berkembang pada pertengahan abad ke-18 sampai akhir abad ke-19. Oke, presentasi akan dilakukan oleh teman saya. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur abad ke-18 yang sejarah ciri khas, prinsip, dan karakteristiknya. Yang pertama ada sejarah arsitektur abad ke-18 atau disebut neoklasik. Arsitektur pada era neoklasik tersebar di berbagai benua dunia dengan ciri khas dari masing-masing negara induk yang disebut juga bangsa Eropa yang sedang berdaulat. Dan gaya bangunan neoklasik berkembang pesat sepanjang abad 18 dan 19, khususnya di Eropa, Inggris dan Amerika Serikat, serta Amerika Latin. Di Rusia, Catherine yang Agung ya pada tahun 1762 sampai 96 mengubah St. Petersburg menjadi ibu kota Eropa yang besar, terutama karena ambisinya yang ambisius untuk membangun neoklasik. Pada tahun 1800 Inggris telah sepenuhnya menganut arsitektur neoklasik yang dipimpin oleh arsitektur terkemuka seperti Robert Adam dan John Sion. Next. Adapun ciri-ciri arsitektur neoklasik, yang pertama ada elegan. Elegan atau disebut garis-garis bersih, elegan penampilan yang rapi atau include tirat. Dan yang kedua ada simetris, memiliki presisi dan ukuran yang sama pada setiap sisi. Dan yang ketiga ada kolom yang berdiri bebas. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya itu ada ciri-ciri arsitektur neoklasik. Yang pertama itu ada tipanium yang memiliki tipanium pada bangunannya. Selanjutnya itu ada atap, memiliki atap yang tidak terlalu curam. Selanjutnya ada jendela,
memiliki jendela yang besar. Next. Selanjutnya itu ada karakteristik arsitektur neoklasik. Yang pertama itu ada kesan yang dipancarkan dari konsep klasik adalah mewah dan anggun. Ini merupakan ciri khas yang sering dipakai pada pilar serta ornamen yang muncul pada masa kerajaan Yunani kuno. Yang kedua, bangunan bergaya klasik memiliki ukuran yang lebih besar dari fungsinya. Yang ketiga, memiliki komposisi bangunan yang simetris dengan tata letak jendela yang teratur. Yang keempat, konsep klasik juga memiliki unsur modern untuk desain gedung yang rumit. Yang kelima, gaya klasik biasanya diterapkan pada bagian tiang, atap, maupun strukturnya. Penggunaan materialnya biasa menggunakan marmer dengan motif yang detail. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur abad ke-19, yaitu ada sejarah, ciri khas, prinsip, dan karakteristiknya. Sejarah arsitektur abad ke-19 atau modernisme. Pada masa ini, di Paris, Kaisar Napoleon III menggusur kawasan kumuh secara paksa dan kemudian diganti dengan boulevard dan bangunan-bangunan megah. Di Wina atau Vienna dilakukan pembuatan Ringstraße dengan menghancurkan bangunan-bangunan lama dihancurkan yang digantikan oleh bangunan-bangunan baru yang besar dan bersifat monumental. Demikian pula di kota-kota Eropa lainnya. Revolusi industri sangat mempengaruhi arsitektur Eropa abad ke-19 karena pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dengan menggunakan mesin atau mekanis. Dengan adanya revolusi industri, maka arus urbanisasi menjadi tinggi dan membuat kota menjadi padat, sehingga kota memerlukan bangunan yang baru. Next. Ciri-ciri arsitektur abad ke-19. Yang pertama, tidak ada karakteristik tunggal pada arsitektur abad ke-19, hanya beberapa pedoman. Yang kedua, arsitektur elektrik, yakni mengambil bagian menarik dari gaya arsitektur lalu dipadukan. Yang ketiga, arsitek mendapat inspirasi dari gaya-gaya historik yang telah diketahui Yunani, Romawi, Romanis, Gotik, Renaissance, Byzantine, juga Cina, India, dan Mesir. Yang keempat, ada beberapa gaya dianggap pantas untuk beberapa bangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bang Bagus, yaitu karakteristik arsitektur neoklasik. Arsitektur in this empire style abad 18-19 menurut Handi Noto tahun 2006 memiliki karakter konstruksi atap perisai dengan penutup atap genting. Bahan bangunan konstruksi utamanya adalah batu bata, baik kolom maupun tembok, pemakaian kayu terutama pada kuda-kudanya, kusen maupun pintunya, dan pemakaian bahan kaca belum banyak dipakai. Karakter arsitektur transisi yaitu pada tahun 1890 sampai 1915 menurut Hardy Noto. Karakter arsitektur transisi memiliki konstruksi atap plana dan perisai, penutup atap genting, pemakaian ventilasi pada atap atau dormer, bentuk atap tinggi dengan kemiringan besar antara 450 sampai 600. Next. Untuk kesimpulan, kami menyimpulkan bahwa sebenarnya arsitektur abad ke-18 atau neoklasik dan arsitektur abad ke-19 modernisme memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang hampir mirip, namun dibedakan dengan ornamen-ornamen mendukung yang ada pada bangunan arsitektur tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf jika ada
kesalahan dalam ucapan kata-kata dari teman kami dan saya, kami tutup dengan terima kasih.